5 hal yang mulai malas kamu lakukan ketika level spiritualmu meningkat. Salam Rahayu, saudaraku yang budiman. Selamat datang di Balai Kearifan ini. Hari ini, mari kita buka lembaran primbon spiritual, sebuah catatan tentang perjalanan batin manusia. Jika ragamu adalah rumah, maka jiwamu adalah penghuninya. Seiring waktu, penghuni ini akan tumbuh, semakin bijak, semakin tinggi kesadarannya. Pertanyaannya, apa tanda-tanda ketika level spiritualmu mulai menanjak? Bukan dari seberapa sering kamu beribadah secara lahiriah saja, tapi dari hal-hal kecil yang perlahan mulai kamu malas lakukan. Hal-hal yang dulunya penting, kini terasa tak lagi berarti. Jika kamu penasaran apakah kamu sedang dalam perjalanan peningkatan ini, tonton video ini sampai tuntas. Namun sebelum kita menyelami kearifan ini lebih dalam, seperti biasa, luangkan waktu sejenak. Genggam erat smartphone atau mouse MU. Tekan tombol like jika kamu siap menerima pencerahan ini. Tinggalkan komen di bawah. Ceritakan pengalaman spiritual apa yang telah mengubah hidupmu. Dan yang terpenting, subscribe ke saluran ini, serta aktifkan lonceng notifikasi agar primbon spiritual berikutnya tidak terlewatkan olehmu. Sudah? Baik. Mari kita mulai. Menurut catatan kearifan leluhur, ada 5 hal duniawi yang akan terasa semakin malas kamu lakukan, seiring tingginya level spiritualmu. 1. Malas terlibat dalam drama dan gosip receh. Saudaraku, mari kita bedah lebih dalam poin pertama ini, yang sesungguhnya adalah fondasi dari ketenangan batin. Ia berbunyi, malas terlibat dalam drama dan gosip receh. Primbon spiritual mengajarkan kita tentang hukum energi universal. Energi yang kita miliki adalah modal hidup yang tak ternilai. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap pikiran yang kita izinkan berdiam di benak kita, adalah investasi atau pemborosan energi tersebut. Saat level spiritualmu masih berada di tingkat dasar, pikiranmu mudah terpikat oleh hiruk-pikuk dan noise dunia. Kamu merasa perlu tahu urusan orang lain. Kamu merasa terkoneksi saat berbagi cerita negatif, kritik, atau spekulasi tentang hidup orang lain. Inilah yang kita sebut gosip receh dan drama duniawi. Dulu, mungkin kamu merasa bersemangat saat mendengar kabar sensasional. Otakmu meresponsnya sebagai hiburan yang mengasyikkan. Namun, ketika kesadaranmu mulai menanjak, matamu akan terbuka. Kamu akan melihat bahwa gosip, drama, dan perselisihan hanyalah lubang hitam energi. Setiap menit yang kamu habiskan untuk mengunyah cerita orang lain adalah menit yang hilang untuk memperbaiki dirimu, mengembangkan bakatmu, atau mendekat kepada Sang Pencipta. Perlahan-lahan, kamu akan merasakan kejenuhan mendalam terhadap kebisingan ini. Telingamu menjadi malas mendengar, dan lidahmu menjadi malas berbicara. Pikiranmu secara otomatis menarik diri dari lingkungan yang penuh konflik atau negativitas. Ibaratnya, kamu adalah seorang raja yang turun ke pasar. Awalnya, kamu tertarik pada keributan para pedagang, tetapi lama-kelamaan, kamu hanya ingin kembali ke istana batinmu yang damai. Ketahuilah, kearifan sejati bukanlah mencari-cari kesalahan orang lain, melainkan mencari-cari peluang untuk meningkatkan kualitas dirimu sendiri. Ketika level spiritualmu matang, kamu akan memprioritaskan dialog dengan diri sendiri, kontemplasi, dan keheningan, karena di sanalah kekuatan dan pencerahan sejati ditemukan. Kamu tidak lagi memerlukan validasi atau pembenaran dari drama orang lain untuk merasa hidup. Kamu menjadi mercusuar ketenangan yang menolak badai di sekitarnya. Keheningan menjadi emas barumu. Ini adalah pertanda agung. Saat kamu merasa malas dengan drama, artinya kamu sedang berhemat energi untuk mendaki menuju puncak kesadaran. 2. Malas memperjuangkan validasi dari orang lain. Mari kita selami ajaran primbon yang kedua, yang berkaitan dengan harga diri sejati, malas memperjuangkan validasi dari orang lain. Di era modern ini, banyak jiwa yang tersesat di labirin pencarian pengakuan. Seolah-olah, nilai dan keberhargaan dirinya hanya sah jika telah ditandatangani dan dicap oleh pandangan masyarakat. Inilah ego, dalam wujudnya yang paling lapar dan paling mudah terluka. Ia melakukan kebaikan, namun matanya terus melirik. Apakah aku sudah dilihat? Apakah aku sudah dipuji? Ketika level spiritualmu mulai tumbuh, jiwamu perlahan-lahan akan mendapatkan kekuatan baru, yaitu kemandirian batin. Kamu akan menyadari sebuah kebenaran fundamental,
validasi sejati tidak datang dari luar, melainkan terpancar dari dalam. Orang dengan kesadaran spiritual yang tinggi menjadi malas untuk melakukan hal-hal yang hanya bertujuan memamerkan kesalehan atau keberhasilan. Mereka malas menggunakan topeng. Mereka melakukan tindakan kebajikan bukan untuk mencari pujian, melainkan karena ia sejalan dengan dharma atau tugas mulia mereka. Pujian dan kritik tidak lagi memiliki kekuatan untuk menggoyahkan fondasi diri mereka. Mengapa bisa begitu? Karena mereka telah membangun hubungan yang kokoh dengan Sang Pencipta atau alam semesta. Mereka tahu, jika niatnya bersih di hadapan sumber segala sesuatu, maka penilaian manusia adalah hal yang fana dan tidak penting. Mereka telah menemukan nilai intrinsik, nilai yang melekat pada diri mereka sejak lahir, yang tidak dapat diberikan atau diambil oleh siapapun. Tanda-tanda kemalasan ini terlihat ketika kamu tidak lagi merasa perlu memposting setiap amal baikmu. Kamu tidak panik jika kritik datang, dan kamu tidak mabuk kepayang jika pujian datang. Kamu telah memasuki fase di mana keheningan adalah pemujaan terbaik dan tindakan tanpa saksi adalah kemuliaan tertinggi. Saat kamu berhenti mengejar pengakuan duniawi, kamu menghemat sejumlah besar energi emosional. Energi ini kemudian dapat kamu alihkan untuk tujuan yang lebih besar, melayani tanpa pamrih, mencintai tanpa syarat, dan menjalani hidup dengan integritas penuh. Kemalasan untuk mencari validasi adalah gerbang menuju kebebasan batin yang sesungguhnya. 3. Malas membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Saudaraku, mari kita masuki poin ketiga, sebuah ajaran yang membebaskan jiwa dari penjara ilusi, malas membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Dunia ini penuh dengan ilusi dan bayangan, dan salah satu ilusi paling menyesatkan adalah keyakinan bahwa kita harus mencapai standar yang sama dengan orang lain, di waktu yang sama, dengan cara yang sama. Primbon spiritual menyebut fenomena ini sebagai perangkap roda duniawi, sebuah roda yang berputar tanpa henti, memaksamu terus berlari mengejar bayangan kesuksesan orang lain. Ketika level spiritualmu masih muda, kamu sering tanpa sadar terjebak dalam jebakan ini. Kamu melihat kesuksesan materi tetangga, kebahagiaan semu di media sosial, atau pencapaian karir rekanmu, dan seketika muncul rasa iri, cemas, atau tertekan. Kamu mulai meragukan jalan hidupmu sendiri. Pikiranmu dipenuhi dengan pertanyaan, mengapa dia sudah di sana, sementara aku masih di sini? Energi berharga milikmu habis terkuras untuk mengukur dan membandingkan kekuranganmu dengan kelebihan orang lain. Namun, seiring peningkatan kesadaran batinmu, keajaiban terjadi. Kamu mulai memahami kebenaran kosmis yang mendasar. Setiap jiwa adalah unik, dan setiap jiwa memiliki cetak biru, waktu dan takdirnya sendiri. Kamu akan menyadari bahwa orang yang kamu bandingkan dengan dirimu sedang menjalani ujiannya sendiri, yang tidak sama dengan ujianmu. Ibarat pohon mangga tidak pernah merasa gagal karena tidak berbuah seperti pohon kelapa. Masing-masing memiliki musimnya, kekuatannya, dan takdirnya. Kemalasan untuk membandingkan ini adalah manifestasi dari penerimaan diri yang mendalam. Kamu mulai menghormati dan mencintai kecepatanmu sendiri. Kamu tidak lagi cemas melihat garis start atau finish orang lain. Yang kamu fokuskan hanyalah perkembangan vertikal. Apakah dirimu hari ini lebih bijak, lebih sabar, dan lebih damai daripada dirimu yang kemarin? Ini adalah pembebasan sejati. Ketika kamu malas membandingkan, kamu melepaskan belenggu ekspektasi sosial dan mulai menghayati perjalanan hidupmu dengan penuh syukur dan integritas. Kamu tahu, satu-satunya perlombaan yang patut kamu ikuti adalah perlombaan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. 4. Malas menahan amarah dan dendam berlarut-larut. Saudaraku, poin keempat ini adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin sejati. Ini tentang malas menahan amarah dan dendam berlarut-larut. Di mata spiritual, amarah dan dendam bukanlah sekadar emosi. Ia adalah racun yang kamu minum sendiri dengan harapan orang lain yang akan mati. Primbon menyebutnya ikatan energi negatif. Ketika kamu menyimpan dendam, kamu secara sukarela mengikat energi jiwamu pada orang yang menyakitimu. Kamu membiarkan mereka, tanpa mereka sadari, menjadi tuan atas kedamaian batinmu. Setiap pagi kamu terbangun, yang kamu rasakan pertama adalah beban dendam itu, bukan syukur. Ketika level spiritualmu mulai meningkat, kamu akan merasakan kemalasan yang akut untuk menahan beban tersebut. Mengapa?
Karena jiwa yang sedang naik tingkat akan secara insting mencari keringanan dan kebebasan. Amarah dan dendam terasa begitu berat, begitu menguras tenaga, dan begitu tidak produktif. Kamu mulai menyadari bahwa tindakan memaafkan bukanlah hadiah untuk orang yang menyakitimu. Memaafkan adalah hadiah termanis dan termewah untuk dirimu sendiri. Memaafkan berarti kamu memutus rantai energi tersebut. Itu berarti kamu mengambil kembali kendali atas emosi dan kedamaianmu. Kemalasan untuk menyimpan dendam ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan batin yang paripurna. Hanya jiwa yang benar-benar kuat dan berani yang mampu melepaskan beban yang begitu berat. Kamu memahami bahwa semua orang adalah manusia yang sedang berjuang, dan terkadang, mereka menyakiti karena mereka sendiri sedang terluka. Oleh karena itu, ketika kamu memaafkan, kamu tidak hanya membebaskan orang lain, tetapi yang jauh lebih penting, kamu membebaskan dirimu. Kamu menjadi malas untuk membiarkan masa lalu merusak masa kinimu. Kamu memilih untuk menjalani hidup dengan hati yang ringan, fokus pada hal-hal yang membangun, bukan yang merobohkan. Ini adalah proses penyucian agung. Ketika kamu malas menahan amarah, kamu membuka ruang hati yang lebih besar untuk dimasuki oleh energi cinta kasih dan kedamaian ilahi. 5. Malas terikat pada harta benda yang berlebihan. Saudaraku yang budiman, mari kita tutup lembaran primbon hari ini dengan ajaran pamungkas yang menyentuh inti dari kebebasan sejati. Malas terikat pada harta benda yang berlebihan. Dalam perjalanan spiritual, harta benda duniawi sering disebut sebagai beban emas. Benda-benda itu sejatinya tidak buruk. Harta, kekayaan, dan kenyamanan adalah alat yang bisa digunakan untuk berbuat baik. Namun, masalah muncul ketika kamu mulai terikat padanya, menjadikannya satu-satunya sumber kebahagiaan dan harga diri. Saat level spiritualmu masih dangkal, fokusmu mungkin tertuju pada akumulasi, mengumpulkan mobil terbaru, rumah termegah, atau pakaian termahal. Kamu merasa bahwa semakin banyak yang kamu miliki, semakin berharga dirimu. Kemalasan ini belum muncul, sebab rasa takut akan kekurangan masih begitu dominan. Namun, ketika kesadaranmu mulai matang dan pandanganmu meluas, kamu akan melihat kehidupan dari perspektif keabadian. Kamu menyadari kebenaran sederhana. Kamu datang tanpa apa-apa, dan akan pergi tanpa apa-apa. Semua yang kamu kumpulkan di dunia fana ini hanyalah titipan sementara. Maka, muncullah kemalasan spiritual ini. Kamu menjadi malas untuk menghabiskan energi, waktu, dan ketenangan batinmu hanya demi mengejar dan mengamankan barang yang sesungguhnya tidak membawa makna sejati. Kamu mulai malas menumpuk, malas bersaing dalam pameran kekayaan, dan malas untuk cemas berlebihan karena takut kehilangan. Kemalasan ini bukan tentang menjadi miskin atau menolak rezeki. Ini tentang kebebasan. Kamu bebas dari rasa cemas ketika barangmu rusak. Kamu bebas dari keharusan bekerja, hingga kelelahan hanya untuk membiayai gaya hidup yang dipaksakan. Kamu bebas dari kekecewaan karena kebahagiaan yang kamu cari di dalam benda tidak pernah abadi. Kamu akan mulai mengutamakan investasi pada pengalaman, pertumbuhan jiwa, hubungan yang tulus, dan kontribusi kepada sesama. Kamu akan menemukan sukacita sejati dalam hal-hal yang tidak dapat dibeli. Matahari terbit, tawa orang yang dicintai, atau momen hening dalam meditasi. Ini adalah tanda jiwa yang telah naik kelas. Kamu telah membalik hierarki nilai. Kamu tidak lagi hidup untuk apa yang kamu miliki, melainkan untuk siapa dirimu. Ketika kamu menjadi malas terikat pada harta benda, kamu telah memutus belenggu yang paling tebal dan memasuki alam kebebasan spiritual yang tak terbatas. Saudaraku, jika 5 hal ini mulai terasa malas kamu lakukan, berbahagialah. Itu pertanda kompas batinmu sedang menuju ke arah timur, ke arah terbitnya kesadaran dan kearifan sejati. Jadikan kemalasan ini sebagai berkah. Gunakan energi yang tersisa itu untuk hal yang lebih mulia, untuk introspeksi, untuk melayani sesama, dan untuk mendekat kepada sang sumber kehidupan. Ingatlah, hidup ini adalah perjalanan, bukan perlombaan. Semoga kearifan ini membawa manfaat dan kedamaian dalam jiwamu. Salam Rahayu, salam sejahtera, sampai jumpa di primbon spiritual berikutnya.